Di Ramadan saja yang sudah Allah janjikan berlipat ganda pahala dan segala macamnya, dia nggak bisa ngerem hawa nafsunya, apalagi di bulan-bulan berikutnya. Baik, hari ini Masya Allah semuanya dalam keadaan sehat, Alhamdulillah. Akan bahas sedikit tentang bulan Syawal, tentang hari kemenangan. Kita tahu ya teman-teman semua bahwa Alhamdulillah selama 1 bulan kemarin Allah SWT sudah memberikan izin kepada kita untuk kita melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Teman-teman, sebentar, ketahuilah bahwa Alhamdulillah kita juga sudah berada dalam hari raya kemenangan. Nah, teman-teman tahu ada berapa hari raya kemenangan bagi umat Islam? Kita ini punya berapa hari raya? Umat Islam itu punya 3 hari raya. Hari raya apa aja? Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari raya setiap hari Jumat. Akan bahas dulu tentang 3 hari raya yang kita jalankan setiap tahunnya atau setiap minggunya. Pertama tadi kita bilang bahwa 3 hari raya umat Islam, hari Jumat, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Hari raya umat Islam itu hari Jumat, hari ini. Makanya hari ini dipilih untuk melaksanakan Ketupat, karena hari ini adalah hari rayanya umat Islam setiap pekan ya. Di mana hari Jumat ini hari yang agung, hari yang luar biasa bagi umat Islam. Makanya di negara-negara Arab hari Jumat itu hari libur, karena hari di mana semua orang berkonsentrasi untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Hari Jumat, mau bahas dulu tentang 3 hari raya. Hari Jumat ini, ya, ini hari di mana disyariatkan untuk kita melaksanakan sholat Jumat, yang biasanya diawali dengan khutbah. Di dalam khutbah biasanya berisi dengan pujian-pujian kepada Allah SWT, berisi tentang keesaan Allah SWT, berisi tentang nasihat-nasihat, berisi dengan peringatan-peringatan. Hari Jumat ini hari yang mulia bagi umat Islam. Kenapa? Karena ini adalah hari di mana Allah menyempurnakan penciptaan manusia, hari di mana Adam alaihissalam diciptakan, hari di mana orang-orang dimasukkan ke surga, dikeluarkan dari surga, hari di mana akan terjadinya hari kiamat, ini hari Jumat. Jadi hari raya umat Islam itu ada di hari Jumat setiap pekannya. Kemudian hari raya umat Islam juga ada di hari raya Idul Fitri, seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Ya, setelah kita menyempurnakan ibadah selama 1 bulan lamanya, maka kita bergembira dengan adanya hari raya Idul Fitri. Hari raya yang dimana kita berkumpul di dalamnya dengan penuh rasa syukur, kita bertasbih, bertakbir kepada Allah SWT atas semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, terutama atas pertolongan Allah yang Allah mudahkan kita 1 bulan kemarin melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian hari raya berikutnya yang kita tahu adalah hari raya Idul Adha. Ya, hari raya Idul Adha ini juga hari raya umat Islam, hari raya yang paling besar bagi umat Islam. Kenapa? Karena Allah mensyariatkan hari raya Idul Adha ini dan sholat di dalamnya adalah penyempurna bagi ibadah haji. Kalau hari raya Idul Fitri adalah penyempurna bagi Ramadan, kalau hari raya Idul Adha adalah penyempurna bagi rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Jadi kita bahas mengenai hari kemenangan. Hari kemenangan umat Islam ada 3 tadi ya. Hari rayanya umat Islam ada 3. Hari Jumat, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Itu hari rayanya umat Islam. Namun yang ingin Uma sampaikan teman-teman semua, kenapa disebut sebagai hari kemenangan? Kenapa hari raya itu disebut sebagai hari kemenangan? Hari kemenangan buat siapa? Kita pernah bahas bahwa kemenangan yang dimaksud adalah ketika seseorang bisa memastikan atau yakin bahwa segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Antara hari Jumat 1 dengan hari Jumat lain itu penggugur dosa. Antara Ramadan 1 dengan Ramadan lain itu adalah penggugur dosa. Begitu pula dengan Ramadan. Kata Allah SWT, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau tarawih ya, karena iman dan mencari pahala dari Allah SWT, atau barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi hari raya atau hari kemenangan adalah hari ketika seseorang insya Allah memastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT.
Itu hari kemenangan. Bahwa kita yakin insya Allah kemarin mudah-mudahan ya Allah, dengan harap dan cemas tentu saja kita berdoa kepada Allah. Kemarin ibadah kemarin aku berusaha untuk total ya Allah, totalitas ya Allah, maksimal semampu yang aku bisa ya Allah. Maka dialah orang-orang yang dengan Ramadannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, teman-teman semua, ia berkata saat Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar. Rasulullah naik ke mimbar, lalu Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Lalu Jibril berkata kepadaku, barang siapa yang mereka mendapati bulan Ramadan, namun tidak diampuni dosanya, maka dia akan masuk nerakanya Allah. Barang siapa yang ketika dia berada dalam bulan suci Ramadan, namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT, maka dia akan celaka atau dia akan masuk ke dalam syurganya Allah SWT. Dan Allah akan jauhkan dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan amin. Ya, itu salah satu yang Rasulullah katakan amin. Barang siapa yang ketika dapat bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Artinya apa? Dia nggak sungguh-sungguh dengan Ramadannya. Dia lalai dengan Ramadannya. Dia maksiat di bulan suci Ramadannya. Maka Rasulullah katakan barang siapa yang dapat bulan suci Ramadan tapi enggak diampuni dosanya. Justru di Ramadan yang dia lakukan adalah maksiat, bukan ketaatan kepada Allah SWT. Justru bulan suci Ramadan yang kemarin yang Allah berikan kesempatan kepada dia untuk ibadah, justru dia enggak sungguh-sungguh atau lalai atau malas dengan ibadahnya. Katakan barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan namun dia tidak apa yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Makanya kalau kita katakan hari kemenangan, maka makna menang itu adalah bagi muslim yang bisa menahan hawa nafsunya dan menjalankan perintah-perintah Allah selama bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan aja nggak bisa ngerem maksiat, apalagi bulan-bulan lainnya. Kita introspeksi diri sebulan kemarin, Ramadan kemarin. Apa aja maksiat yang udah kita lakukan? Apa aja kelalaian yang sudah kita lakukan? Kalau di Ramadan saja nggak bisa ngerem, apalagi di bulan-bulan lainnya. Di Ramadan saja yang sudah Allah janjikan berlipat ganda pahala dan segala macamnya, dia nggak bisa ngerem hawa nafsunya, apalagi di bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan lainnya. Makanya Rasulullah katakan, udah dapat Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah, dia masuk ke neraka Allah SWT. Maka sejatinya harusnya ketika keluar dari bulan suci Ramadan kemarin, maka kita menjadi orang yang bersih. Dari awal lagi bersih. Bersih dari segala macam dosa seperti orang yang dilahirkan kembali bersih. Ya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Bukhari Muslim? Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka ia akan terlepas dari dosa-dosanya sehingga dia bersih kembali seperti bayi yang baru lahir. Jadi Ramadan kemarin alhamdulillah teman-teman dikasih kesempatan oleh Allah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Teman-teman sekarang di bulan Syawal dalam keadaan bersih. Bersih. Kenapa? Karena kemarin sudah sholat malam, kemarin sudah puasa, kemarin sudah mengaji, kemarin sudah sungguh-sungguh dengan ibadahnya, sekarang bersih. Insya Allah. Itulah orang-orang yang dikatakan berhak mendapatkan kemenangan. Hari raya kemenangan. Hari berbahagia bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Ramadannya. Sama hari raya Idul Adha. Hari raya kemenangan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan hajinya. Atau bersungguh-sungguh dengan kurbannya. Hari raya kemenangan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Gak mudah ya teman-teman semua. Kita kemarin dididik di bulan suci Ramadan kemarin. Bulan suci Ramadan dijuluki Syahrul Tarbiyah. Bulan Ramadan kan banyak nama ya. Syahrullah, bulan Allah. Syahrul Siyam, bulan puasa. Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat. Apalagi Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Syahrul Sabar, bulan sabar. Syahrul Jud, bulan kedermawanan, kita bersedekah banyak di bulan suci Ramadan. Dan Syahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan. Sama seperti tentara. Bisa jadi tentara itu masuk sekolah militer dulu. Dikarantina dulu. Dididik dulu. Kemudian akhirnya jadi tentara yang hebat, siap berjuang. Sama kayak kita. Kita dididik dulu, dikarantina dulu selama 1 bulan. Dididik dengan disiplin sholat tarawih, disiplin puasanya, disiplin sahurnya, disiplin Qur'annya, berbondong-bondong ngasih makanan buka puasa untuk orang lain. Kita dididik.
Ada yang gagal, ada yang berhasil. Ada tentara yang gagal, ada tentara yang berhasil. Pejuang-pejuang yang berhasil, pejuang-pejuang yang gagal. Setelah dididik, kita kembali menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Lebih kuat tuh dalam makna apa? Udah terbiasa kemarin puasa itu. Udah biasa kemarin sholat malamnya karena tarawih dan bangun sahur, istighfar waktu sahur. Di sepertiga malam terakhir sahur kan bangun terus, senantiasa disiplin bangun di sepertiga malam terakhir. Berdoa Allah kabulkan. Setiap kali manusia minta ampun, Allah ampun. Di sepertiga malam terakhir kita bangun tiap sahur itu. Kita dididik disiplin untuk bangun di sepertiga malam terakhir, untuk sholat malam, untuk puasa, untuk Qur'annya dijaga. Dan kita mempuasakan anggota badan. Puasakan gak cuma mempuasakan diri dari lapar dan haus, tapi mempuasakan anggota badan dari maksiat. Orang puasa tuh ajaib kan teman-teman semua. Setiap kali kita mau buat maksiat, aduh lagi puasa. Setiap kali mau gibah ngomongin orang, aduh jangan deh lagi puasa. Setiap kali mau nonton video-video atau foto-foto yang gak baik, jangan deh lagi puasa. Puasa itu ajaib karena dia perisai. Dia menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Karena puasa itu mempuasakan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah. Dahsyatnya puasa itu teman-teman semua. Maka dikatakan orang yang meraih kemenangan adalah orang yang konsisten pasca Ramadan. Kemarinnya qiyamul lail tiap hari, pasca Ramadan qiyamul lail tiap hari. Kemarin syahrul Ramadan syahrul Quran, Qurannya tiap hari, pasca Ramadan Qurannya tiap hari. Ketika Ramadan banyak sedekah, pasca Ramadan banyak sedekah. Jadi orang yang diterima ibadahnya di bulan suci Ramadan apa? Continue dalam melakukan amal kebaikan demi kebaikan. Ya. Jadi tetap berbuat baik pasca Ramadan. Jadi nggak musiman. Ada orang ibadahnya musiman teman-teman semua, hanya di Ramadan saja. Tapi ciri orang yang diterima ibadahnya di bulan suci Ramadan adalah setelah selesai Ramadan, maka tetap melanjutkan amal-amal solehnya.